Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso, Sarjana Teknik. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 periode kedua LPTK Universitas Negeri Padang, Prodi Teknik Otomotif. Nomor UKG 2016 9972 8631. Pada kesempatan hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi judul diagnosis dan perbaikan sistem penerangan dan panel instrumen. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar semua? Baik ya. Kita cek dulu semangatnya. Kalau Pak bilang SMK, kalian jawabnya bisa. Iya, Pak. SMK bisa. Biar bisa. Pak, cek dulu kehadiran. Ya. Semua hadir ya. Semua hadir. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Marilah alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Doa mulai. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kehadiran sudah, kemudian kita kebersihan juga sudah tadi ya, sudah ada tiket, sudah ada absensi juga sudah. Kita pagi ini materinya ialah kita mulai belajar aja ya. Jadi materinya adalah sistem penerangan dan panel instrumen. Ya. Jadi nanti kita ada dua sesi, dua pertemuan. Pertama itu kita akan bahas teori, dan kemudian kedua adalah kita prakteknya. Ya. Sebelum Pak mulai, ya, Pak ingin bertanya. Ya, Pak ingin bertanya. Kalian kesini tentu naik kendaraan ya? Berkendaraan malam-malam, ya. Lampu penerangannya tidak gitu. Pernah ngalamin gitu ya? Entah dia lampu sen, entah dia lampu kotak, apalagi lampu kepala. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, hari ini yang akan kita pelajari. Ya. Jadi kalau nanti perhatikan dengan baik, ya, Pak sampaikan slide, ya. Fokus, ya. Betul kalau kalian tidak fokus, tidak dapat gitu. Ya, jadi kita sekarang ini kita fokus. Oke, silakan kita lihat di situ. Oke. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Tujuannya yang pertama kalian dapat mendiagnosis. Apa itu mendiagnosis? Mendiagnosis itu menganalisa, memeriksa. Ya, ibaratnya dokter kalian, tapi dokter mobil. Kemudian yang kedua, setelah kamu memeriksa, mendiagnosis, kamu dapat menentukan kerusakannya. Ya kan? Mampu memperbaiki kerusakan pada sistem penerangan. Setelah kalian menemukan kerusakan tersebut, maka kalian bisa memperbaiki. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah dibetulkan, apa terakhir itu di evaluasi. Maksudnya apa? Ya kamu cek kan ini. Cek, wah ada ini nih. Berarti dah aman lah, kira-kira gitu ya. Jadi tujuannya kalian 4 poin itu. 1, dapat mendiagnosis, memeriksa, kemudian kamu dapat menentukan kerusakan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kerusakan tersebut. Baru yang keempat, kamu tes atau mengevaluasi. Ya. Penerangan itu apa saja? Nah, ya. Ya, yang berhubungan dengan ya, listrikan bodi atau lampu, penerangan. Ya. Kemudian panel instrumen itu apa? Karena ini judulnya dan, ya kan? Ya, jadi ada sistem penerangan dan panel instrumen. Ya. Panel instrumen adalah sebagai petunjuk atau peringatan, ya, bagi pengemudi untuk mengoptimalkan
mengoperasikan suatu sistem atau alat. Itu ada dua fungsi ya. Kalau panel instrumen itu ada dua fungsi. Berfungsi sebagai peringatan. Contohnya apa? Temperatur ya. Kemudian tekanan oli ya. Ada cek engine dan sebagainya. Nah ini yang Pak ceritakan tadi ya. Ini cek engine ya kan? Kemudian ini oil ya. Kemudian ada temperatur ini baterai dan sebagainya. Ini seat belt ya, airbag ya, ini lampu jauh ya, ABS dan sebagainya. Ini semua ada peringatan, ada petunjuk di sini. Ada sebagai indikator, ada juga sebagai petunjuk. Sebelum Pak lanjut, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya pembahasan kita. Pak akan bagikan LKPD kan, job sheet ya. Pak kita bentuk kelompok, ya kita bentuk kelompok, 3 kelompok. Jadi ya di kelompok 4 ya silakan. Kemudian 1, 2, 3 sama seta. Silakan posisinya di agak sini apa? Ditulis ya nama anggota kelompoknya, tulis ya. Kemudian Pak bagikan modul ya, modul, jadi silakan modul 1 ya, nanti silakan sama-sama nanti. Itu pertemuan kita hari ini ya, halaman pertama ini pertemuan kita hari ini tentang apa permasalahan ya. Nanti di halaman berikutnya baru kita yang pertemuan untuk praktek ya. Nah sebelum kalian kerjakan, kalian perhatikan dulu video berikut ini. Jadi kalau malam, ibaratnya lampu itu nyamuk ya. Kalau lampunya bermasalah sudah, ya kita nunggu sampai pagi ya, baru jalan lagi. Kira-kira gitu kan? Nah kemudian permasalahannya, ya, ialah lampu kepala atau headlamp itu mati. Ya, seperti di video tadi, ya, berjalan malam-malam, kalau headlampnya mati, ya. Berarti resiko permasalahan ya yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Mungkin silakan. Kalau tidak ada, silakan kalian lihat di LKPD-nya, silakan lihat. Oke, kelompoknya sudah diisi, nama anggota sudah. Kemudian kalian baca tugas kelompoknya. Kelompok apa penyebab pada sistem penerangan tersebut. Kemudian yang ketiga solusinya. Jadi ini sudah Pak siapkan. Permasalahannya tulis. Permasalahannya apa tadi? Lampu headlampnya mati, itu masalahnya. Masalahnya satu kan? Ya. Penyebabnya bisa banyak. Penyebabnya beda-beda. Kalau kita bicara tentang kelistrikan, ya pasti ada sirkuit kelistrikannya. Ya. Sirkuit kelistrikan lampu kepala. Nah, sekarang Pak bertanya nih, ya, kalau begitu komponen lampu kepala ini apa saja? Ya, kalian bisa lihat dari sini. Ya, oke, siapa yang tahu nih? Satu apa? Aki tahu semua ya. Kedua ini dua. Kering, ya. Ya, itu komponennya. Ya.
waktu kita 15 menit ya. 15 menit ya. 15 menit untuk mencari penyebabnya ini. Nanti kalau sudah penyebabnya dapat, kita diskusikan lagi, baru kita cari solusinya. Setelah itu baru presentasi. Ya, jelas ya. Ya, silakan. Kelompok 1 karena apa? Coba tolong Ilham. Dewi boleh? Karena apa penyebabnya? Sekring putus, kemudian relaynya putus rusak ya. Ketiga karena bola lampunya putus atau ya putus. Jadi ada 3 deh ya. Oke, betul tuh. Ini benar, ini benar, ini benar. Nah, lanjut baru cari solusinya. Kalau tapi solusinya di sini. Solusinya gampang ya. Kalau sudah tahu ininya solusinya enggak. Silakan 5 menit lagi waktunya. Oke, ini sudah. Kalau sudah kita presentasi ya. Jadi nanti tolong ketuanya silakan sampaikan presentasi dari kelompok 1. Oke, siap ya? Kelompok 2 sudah? Siap ya? Silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari kelompok 1. Ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami. ya. Permasalahan lampu kepala atau headlamp mati. Ya. Penyebabnya 1, karena sekringnya putus. Solusi, sekring harus diganti. Ya, kedua. Cara mengeceknya langsung dulu. Yang kedua ya. Yang kedua, karena relay rusak. Solusinya, relaynya juga harus diganti. Ya. Yang ketiga, bola lampu putus. Solusinya, bola lampunya harus diganti juga. Diganti semua. Ya. Cukup? Cukup ya? Nah, kalau ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 mungkin ada pertanyaan, silakan. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdan dari kelompok 1. 2. Ya. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok Ya. permasalahan headlamp akibat Ya. penyebab relay rusak. Solusinya diganti. Ganti. Oke, terus penyebab yang kedua apa? Kedua, bola lampu atau kabel putus. Ya. Solusinya diganti. diganti kalau bola lampu, kalau kabel diperbaiki ya. Ya. Baik, kelompok 1, kelompok 3 mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Ilham, silakan tanya dari kelompok 2, boleh enggak apa-apa? Ini nakanya, Ya. cara mengecek sekring putus. Oke. Cara mengecek sekring yang putus bagaimana, bilang? Oke, silakan jawab. Silakan jawab. Oke, jawab dulu. Silakan bilang gimana caranya pertama? Periksa keadaan spek secara visual. Visual. Nah, nanti dilihat ya. Bisa langsung dilihat putus atau tidak. Kemudian yang kedua, caranya gimana? Dengan alat? Dengan menggunakan alat multimeter. Bisa juga ya, Om ya. Jelas mungkin ya pertanyaannya apa? Ya, jawabannya ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kelompok 3 ada? Tidak ada, cukup? Kalau cukup, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kalau kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Zahari. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Permasalahan lampu headlamp mati, penyebab sekringnya putus, soket HL tidak masuk atau rusak, dan relay rusak. Solusi, sekring yang putus diganti dengan yang baru. HL yang tidak masuk atau rusak dipasang dengan benar atau diperiksa secara visual. Yang ketiga, relay rusak, yaitu harus diganti juga. Ada yang mau bertanya?
silakan. Kelompok 2 mungkin ada pertanyaan. Dok, Adi. Oke, silakan. Itu. Ya. Cara mengecek bola lampunya mati. Yang pertama-tama cara baiknya lihat lampunya terlebih dahulu. Ya, secara visual ya. Ya, Visual. Tidak. Kemudian Kedua, kedua, Pak, dilihat dari ada lampu. Ya, ada lampu. bisa kita ukur juga ya. Artinya bisa ya. Ya, bisa. Berarti bisa ya. Bisa. Jadi nanti dia kalau nanti ketahuan tuh dia putus atau enggak ya. Ya, yang ketiga bisa pakai aki. Ya, dicoba. Siapa? Ya, tes langsung gitu. Ya, betul di ditempel kan. Iya. Bisa ya. Gitu ya. Silakan kalau ada lagi. Jadi mungkin ya. Relay. Gimana cara ngecek relay? Coba saudara. Ya, menggunakan alat. Gunakan alat. Ya, cek relay dengan meter. Dengan Apabila tes relay menyala, maka relay bagus. Tapi jika tes lampu mati, maka relay diganti. Rusak. Ya, rusak. Berarti kita ngeceknya pakai tes lem ya? Apa tes pen? Tes pen. Kayak yang kemarin tes pen itu bisa. Ya. Jadi kaki-kakinya nanti kita lihat ya, ada kaki 30 mungkin ke relay itu gimana caranya? Ya, ngeceknya bagus atau tidak. Seperti kemarin saya bilang, kalau relay itu kan bunyi ya, tapi dia nyambung. Tak. Nah, tapi kalau dia tidak ada bunyi luar bunyi, bisa jadi ini indikasinya bisa jadi putus relay. Oke ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baik, kita sudah diskusi semua ya tentang masalah headlamp-nya mati, penyebab dan solusinya kalian sudah dapat ya. Kemudian presentasi juga sudah. Jadi presentasi ini melatih ya, melatih keberanian ya, terlatih kita berbicara di depan umum ya. Kalau kita dilatih kita malu-malu seperti itu ya. Kemudian kita juga berlatih untuk mengutarakan pendapat ya, kolaboratif kerjasama seperti itu ya. Kemudian terakhir ya, dari rangkaian pembelajaran kita, terakhir kalian buat kesimpulan ya, kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini tentang teori tadi lampu kepala mati ya. Kesimpulannya apa ya? Nah, kalian tulis di bawah tuh kesimpulannya, ada kan di bawah ya? Kesimpulan itu secara umum dia bisa, secara umum bisa, secara khusus juga bisa ya. Jadi terserah nanti apa kesimpulannya, kalian coba diskusikan. Oke ya, waktunya 10 menit ya, lebih kurang ya. Oke, mungkin sudah ya kesimpulannya ya. Kita simpulkan sama-sama ya, dari kelompok 1, 2, 3. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Silakan dibaca saja boleh. Kesimpulannya apa yang kelompok 1? Kelompok 2, 3 dalam didengar ya. Kelompok 1 apa kesimpulannya? Jika utama headlamp rusak harusnya cepat diperbaiki, Pak. Diperbaiki. Ya, kemudian apa lagi ada? Lampu kepala itu adalah suatu hal yang penting untuk mobil ketika malam hari. Ya, tapi kalau malam hari harus hidup lampunya ya. Kemudian apa lagi kesimpulan? Ada lagi? Habis? Dia harus menggunakan relay karena arusnya besar. Oke. Jadi ada 3 ya. Ya, kelompok 1 ada 3 kesimpulan. Kelompok 1 mungkin ada yang sama dengan kalian juga. Apa ditulis? Kelompok 2 silakan apa? Oke, terus apa lagi? Jika tidak ada lampu kepala bisa membahayakan. Betul, bisa membahayakan pengendara lain juga kita ya, berbahaya ya. Kemudian apa lagi? Habis, berarti 2 ya. Oke, boleh ditambahkan itu ya. Jadi berbahaya lebih kurang sama ini. Kelompok 3 kesimpulannya? Headlamp harus menggunakan relay karena arusnya besar. Oke, berarti sama dengan kelompok 1 tadi ya. Jadi dalam rangkainya headlamp itu harus menggunakan relay. 2 bahkan jadinya. 2 ya, 2 ini malah ya. Karena dia harusnya kemudian apa lagi? Headlamp harus menggunakan penghubung seperti soket lampu agar arusnya lancar gitu ya. lancar. Jalan yang baik gitu ya. Ya, harus menggunakan soket. Soket ya. Kemudian apa lagi? Cukup ya? Oke. Baik, jadi dari hasil
kesimpulan kalian itu kita dapat kesimpulan yang bisa kita tulis. Pertama kesimpulannya itu ya, jadi kita tambahkan ya, kalian tidak ada tambahkan. Dalam rangkaian lampu kepala harus menggunakan relay. Jadi kalau kalian merangkai lampu kepala ya harus menggunakan relay. Ya. Mengapa? Karena ada rusak. Ya, jadi harus menggunakan relay. Tidak semua sistem penerangan pakai relay. Lampu sen pakai nggak relay? Tidak. Ya kan? Lampu led? Tidak. Kemarin kan? Tidak. Kenapa? Karena seharusnya kecil saja. Tapi kalau lampu kepala, klakson ya, klakson bukan sistem penerangan ya, harus pakai relay. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sangat penting. Ya. Bahkan kalau di motor otomatis ya, siang-siang aja hidup ya, pasti kan? Ya Pak. Kalau itu peraturan sudah siang-siang juga, kalau motor harus hidup kan? Padahal siang ini, apalagi malam. Kalau mobil malam harus hidup, ya, kalau tidak berbahaya. Seperti yang tadi saya katakan. Kemudian yang ketiga apa? Dia kalau ada kerusakan harus segera diperbaiki. Oke, ya, diperbaiki. Oke. Baik, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kelompok 1, 2, 3 semua. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Kalau tidak ada, kita nanti LKPD-nya dikumpul dulu ya. Jadi silakan nanti LKPD-nya oleh ketua kelompok digabungkan, dikumpulkan ke Pak sini. Ya silakan di ketua kelompok, Ilham, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ya. Oke. Nah nanti tugas kalian berikutnya Pak akan lakukan latihan soal ya. Latihan soal tentang kita pembahasan kita hari ini. Ya, nanti Pak bagikan soalnya. Ya, silakan ini. Oke, Pak. Tulis nama apa? Nama di kanan atas, kanan atas. Oke, kelompok ya. Nama kelompok juga nama kelompok. Silakan nama. Silakan kalian kerjakan dulu. Waktunya 10 menit ya, 10 menit lah ya. Bahas ini karena sudah habis, silakan kumpulkan nanti di sini ada nama ya. Oke, silakan ketua kelompoknya kumpulkan dulu itu ya. Yuk, cepat. Ayo, yuk. Kita oke, 3 ini kelompok 2. Kelompok 1 ya, ini sudah ada nama semua ya. Baik. Bagaimana belajar? Coba naik. Naik ya. Jadi mudah-mudahan sampai gitu ya. Apa yang kita pelajari kalian paham ya dan dapat ilmunya. Ya, tujuan belajar itu ya diagnosis, ya kan? Ya. Jadi sudah mendiagnosis, sudah bawa kan sudah mendiagnosis. Kemudian solusi tadi ya, itu mendiagnosis juga. Kemudian menentukan kerusakan, solusi, ya, itu menentukan kerusakan. Ya, itu penutup ya agar kita waspada. Ya, ini kesimpulan akhir dari pembelajaran kita hari ini selain yang sudah Pak sampaikan tadi, ya. Jadi kesimpulannya bisa jadi seperti ini ya. Baik, mungkin sebelum Pak tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan kita nanti berdoa, kemudian nanti salam, kemudian nanti tapi sebelumnya tolong dirapikan lagi tempat duduknya. Sebelum pulang ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan materi praktiknya. Jadi harus lebih semangat ya. Praktik nih, biasanya kalau ada yang semangat, praktiknya yang semangat. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa mulai. Jika berisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
Pak bagikan LKPD ya, LKPD untuk yang praktiknya seperti kemarin ya. Pak bagikan tadi ini. Tolong kelompoknya lah. Kelompoknya tadi. Ya. Jadi silakan kalian buka yang lembar prakteknya. Oke. Nanti kita prakteknya berkelompok ya. Jadi silakan nanti kelompok 1 ya kalian cari penyebab masalahnya apa, perusahaannya itu kalian diagnosis, kalian perbaiki ya. Setelah itu kalian evaluasi ya kerusakannya. Coba ya. Pak kasih waktu tiap kelompok nanti lebih kurang 30-40 menit ya. 30-40 menit di Pak pantau dari sini. Ya, ada pertanyaan sebelumnya? Kelompok 1, 2, 3, ada pertanyaan silakan. Kertas dari bawah, Pak. Boleh bawa Pak. Jadi bawa pena, bawa LKPD. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti kelompok 1 silakan ya. Silakan tapi sebelumnya kalian lihat screen ya. Jadi tadi sudah dijelaskan cara mengeceknya bagaimana screen. Sudah Pak siapkan alatnya. Di sini ada apa namanya? Pen ya. Kemudian satu lagi ya, putih. Ya, jadi silakan dipakai alatnya dibawa ke unitnya sana sama tesnya. Oke. Ya. Lampu headlampnya aktifkan. Diputar ya. Coba ya. Ya, apa lagi? Sudah? Coba lagi, putar lagi. Nah, oke, coba silakan dilihat. Lihat, kamu ya. Ini ada 2 ya, ada headlamp sama lampu kepala. Itu juga lampu kota ya. Jadi cuma lampu kotanya yang nanti lampu yang ini. Jadi silakan kalian cek. Ini apa yang penyebabnya? Oke? Ya, silakan. Ini masih balik. Kamu buka kotak screen-nya. Silakan Pak. Cek am. Không vậy. Cek ni không vậy? Ya. Cabut ya? Cek ke sini. Silakan. Nah, cek langsung di situ boleh ya. Jadi kalau dia ada dulu ya? Ada mati ya? Mati ya? Putus ya? Putus ya? Nah, tarik ya. Jangan ditekan, tinggal tarik aja. Nah, masukkan ke sebelahnya. Pakai tangan masuknya. Ini kan masuk itu S. Kan sama kayak gambarnya. Tekan aja, sudah lepas dulu. Lepasnya lagi nih. Oke, sudah. Ini coba cek dulu dua-duanya, cek dulu. Kalau dia nah, jadi ketinggian yang ini Pak. Tepung. Ini dia ujung. Beda. Itu sebelahnya. Bergerak juga. Gerak. Oke. Nah, kalau sudah silakan dicek. Boleh dong. Maksudnya dihidupin lagi. Iya. Ya, lagi. Nah, sama ya. Ada lampu dulu sama ada ya. Ada di sini juga. Intinya di itu enggak apa-apa. Oke. Silakan kembali. Kembali ke tempat silakan. Silakan kembali. 30 sama atau pakai test pen. Pakai kabel juga boleh ya. Nanti kita coba pakai kabel ini hubungkan ke 85, jepit ke 85 ini. Jepit 85 ya ini. 85 mana? Jepit 85. Mana tuh? Oke. Terus ini negatif ya. Ini sudah ada kontak. Ini ke 86. 86 cari 86. 86 dapat 86. Ada nggak di situ tulisan kan? Ada. Yang ini yang hitam 85, hitam ini 85. 86. Nah, oke. Nah, ini
Nah, ini baru coba tes. Oke, dimasukkan. Ada yang ke 87. Nah, berarti ini pilihnya masih bagus ya, karena nah, jadi arus dari itu dia masuk ke 87. Jadi ya seperti itu. Oke. Oke, kalau sudah ini kita bawa ke mobil. Ini diberesin dulu. Itu ya, lanjut. Nah, oke ya, itu ya. Nah, oke. Ini coba di start, dihidupkan lampunya. Start. Mesinnya. Oke, coba hidupkan lampunya. Terus sekali lagi. Nah, ini ya, logonya. Oke. Ini apa? Pilihnya. Kemudian ini ya, jadi karena kamu selain kita ini kita pakai juga ini kalau yang lain ini kejaran belum ya. Tiga karena soket atau bola lampu ya. Nah ini bola lampu. Oke, tiga ya. Jadi bola lampu itu bisa dilihat secara visual. Silakan. Ada kan filamennya kan? Nah itu putus atau tidak itu? Tidak. Masih ya? Coba kasih si apa? Putus atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak kita coba cek di sini coba pakai apa tuh temannya? Yang posisinya tempel di tengah ya itu positif. Nah yang pinggirnya masih hidup juga. Nah itu loh maksud lagi. Ambil. Nah gitu. Agak lama dikit, agak lama. Nah oke sudah. Nah ya, nah itu cara mengecek. Lebih kurang begitu. Oke, nah sekarang kita ke unit ya. Iya. Ke unit. Oke. Ini enggak. Nah, oke, yuk lihat. Nah, mati. Belakangnya mati. Coba kamu cek sini. Nanti itu. Mati ya? Oh, matinya loh. Udah redup lagi deh. Nah, sekarang silakan dicek. Silakan dicek. Soketnya ya. Soketnya ya. Oke. Ada saya satu nerangin boleh. Nerangin coba. Dulu ada duit kok. Kamu coba cek. Sudah. Enak kok. Sudah. Betul. Jangan ini ya, jangan kendor. Sudah. Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Kalau sudah, coba silakan dicek kita hidupkan lagi. Oke. Coba. Lagi sekali lagi. Oke. Ya, bagus ya. Setelah sudah ya. Oke, matikan lampunya. Matikan mesinnya, Pak. Oke. Seperti itu. Sekring. Harus ingatkan kemana sih? Kasih tahu kan? Sekring lampu yang mana? Ini lampu yang mana? Nah, ya kan? Sudah kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari hasil kerja praktek dari praktek kalian hari ini. Ya, kelompok 1, 2, 3 itu memang beda-beda. Tapi kita simpulkan, kita rangkum jadi satu kesatuan. Kelompok 1 silakan dibacakan kesimpulannya apa? Bacakan dalam apa? Kesimpulannya juga harus diganti dengan sesuai. Kalau dia memang 10 angka jadi 10 angka. Jangan kelompok kumpulkan tentang isinya ya. Ya, satu dulu, dua. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini, ya kalian fisika survei ini ya, saja. Gampang ini, tinggal dicolokkan saja. Ya, ekspresi ya betul. Nah, kita dicolokkan saja ekspresinya gimana? Ya sesuai ya. Jadi kalau contoh lagi sedikit, kita mencari 5 menit ya. Ya 10 menit. Sudah, oke, ini ya, sudah, oke. Apa manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira menurut apa ya? Harus berteliti, hati-hati ya. Hati-hati dalam dengan kelistrikan ini ya, karena bisa menyebabkan ya. Sebelum kita akhiri ya, kita biar supaya relaksasi dulu ya. Bisa ada yang relaksasi. Semua tangannya di atas, ya. Tarik nafas, tentukan pelan tangannya.
Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Adalah teman-teman sebelum kita pulang, orang lainnya yang adalah terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.